Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipermudah oleh Allah di pagi hari ini untuk bermajlis kembali melanjutkan pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Faslur Rabi', ya, bab yang terakhir, yaitu Ar-Raddu ala munkiril ihtijad bis sunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari berhujjah, berdalil dengan hadis Nabi SAW, dan juga bantahan kepada orang-orang yang mencela hadis Nabi SAW. Kemarin kita sampaikan muqaddimah dari bab ini, yaitu penulis menjelaskan tentang perbedaan ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah dalam masalah talaqi al-ilm, dalam masalah mengambil rujukan dalam beragama ini. Ya, ahlus sunnah mengambil rujukan agama dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dari ijma' para salaf. Ya, demikian juga yang sekunder dengan akal yang selamat dan juga dengan fitrah yang masih lurus. Ya, adapun ahli bid'ah menyelisihi hal tersebut. Mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil. Sampai pada halaman yang atau subbab yang pertama, al-mabhathul awal ingkarul ihtijad bis sunnati mutlaqan, tentang pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW secara mutlak. Ya, terhadap orang-orang yang mengingkari berhujjah, berdalil dengan hadis Nabi SAW secara mutlak. Halaman 261, kata beliau, inna zuhural qawli bi inkari sunnati alamun min a'lamin nubuwah idh waradatil isyaratu ilaihi fi hadithaini huma. Kata beliau, sesungguhnya munculnya pendapat yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Jadi kita nggak habis pikir kok ada pendapat yang menolak hadis Nabi SAW. Kok ono ya gitu. Nah, sesungguhnya hal seperti ini itu merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau sudah berucap tentang adanya fenomena ini. Jadi Nabi itu sudah mengisyaratkan bahkan bahwa ada kelak orang-orang yang menolak hadis Nabi dan mencukupkan dengan apa? Al-Quran saja. Ini diantara tanda kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau la yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Ya, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Memang beliau secara asal nggak tahu yang gaib. Beliau nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang sepeninggal beliau. Tapi beliau tahu itu dari wahyu Allah. Adapun yang tidak diberi wahyu oleh Allah, maka tetap beliau tidak tahu yang gaib. Karena yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Tadi dikatakan ada hadis yang sudah mengisyaratkan tentang adanya orang-orang yang mengingkari sunnah. Ada dua hadis yang disebutkan. Yang pertama, hadithul Miqdam bin Ma'di Yakrib atau bin Ma'di Karib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Qur'an, dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an itu. Ya, aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamaan dengannya. Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Diperjelas lagi oleh beliau, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya. Ala yushiku rajulun yunathini syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bil Qur'an. Kata beliau, hampir-hampir kelak ada seseorang yang dalam kondisi perutnya yang kenyang, dia bersandar senden istilahnya. Ya, senden di kasurnya, di dipannya. Dalam keadaan kenyang dia mengatakan alaikum bil Quran, cukup bagi kalian, wajib bagi kalian berpegang dengan Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran itu halal, maka halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimu. Dan apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran itu diharamkan, maka haramkan itu. Rawahu Abu Dawud. Ya. Maka ini menunjukkan Nabi mengabarkan bahwa kelak akan ada orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran. Sudah wis, kalau Al-Quran bilang halal kita halalkan, kalau Al-Quran bilang haram kita haramkan. Ya, makanya yang haram itu cuman babi, darah, ya, kemudian bangkai, apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang diharamkan itu khamr, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab. Sudah wis, yang di Quran itu saja haram. Ya, adapun yang tidak ada di dalam Al-Quran maka jangan diharamkan. Ya, Nabi sudah mengisyaratkan ono wong model-model kok ngene nanti. Memang di zaman beliau belum ada, tapi nanti kata beliau ada. Wa haditsu Abi Rafi' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian hadis yang kedua hampir mirip dari Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan datang salah seorang di antara kalian yang bersandar di atas dipannya, kasurnya, ya'tihil amru min amri. Ketika itu datang kepadanya perintah dari perintah-perintah mimma amartu bihi. Ya, dari perintah-perintahku yang memang aku memerintahkan kalian untuk melakukan itu. Au nahaitu anhu, atau datang kepadanya larangan dari larangan-laranganku. Fayaqul, maka orang yang senden tadi mengatakan, la nadri, oh wis mbuh karo, kita enggak tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Apa yang kami dapati di dalam kitabullah, ya sudah itu yang kami ikuti. Ya, jadi mencukupkan diri dengan apa? Al-Quran saja. Datang hadis Nabi, perintah dari Nabi, Nabi ngongkon ngene lho. Ombo dak ro, nang Quran ndak ono kok. Kita hanya mendapati di dalam Al-Quran apa, ya sudah, ittaba'na, kita ikuti saja yang di Quran. Tapi ini dua hadis yang diisyaratkan oleh Nabi SAW akan munculnya orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis Nabi SAW.
Al-matlabul awal bidayatu dhuhurihi wa asharul qailina bihi. Di subbab yang pertama ini beliau membahas tentang sejarah awal kali munculnya orang-orang yang menolak sunnah, dan kemudian siapa mereka-mereka yang paling getol mempopulerkan penolakannya terhadap sunnah. Ya, nanti mungkin antum agak heran dengan nama-nama seperti Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridho. Mana dengar ya? Ya, ini disebut oleh beliau termasuk diantara orang-orang yang mempopulerkan pemikiran ingkarus sunnah, penolakan terhadap sunnah. Namun sebagian orang menganggap Muhammad Abduh, Rashid Ridho itu sebagai ulama cendekiawan, ya, revolusioner dan yang lainnya. Padahal pemikirannya menolak sunnah. Kata beliau, bada'a zuhuru raddis sunnah mubakkiran. Munculnya penolakan terhadap sunnah itu segera. Jadi di awal-awal zaman setelah Nabi SAW. Jadi jedanya itu nggak lama. Kapan? Fal khawarij. Ya, khawarij ini ahlil bid'ah yang pertama kali, kelompok ahlil bid'ah yang pertama kali muncul di dalam kaum muslimin. Ya. Fal khawarij alladzina kharaju ala aliyin radhiyallahu an liqabulihi at-tahkim lahum nasibun min raddis sunnah id innahum raddu ahaditha jumhuri sahabati ba'dal fitnah liridahum bitahkim wattiba'ihim a'immatal jawri kama za'amu. Kata beliau, kelompok yang pertama kali menolak sunnah yaitu khawarij ketika mereka khuruj, memberontak keluar dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi khuruj itu enggak mesti memberontak langsung dengan senjata, enggak. Yaitu dengan kita menganggap pemimpin yang ada sekarang itu bukan pemimpin, bukan ulil amri yang kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepadanya. Meskipun kita tidak memberontak dengan senjata, maka itu sudah dikatakan khuruj. Itu sudah dikatakan perbuatannya khawarij. Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka tidak lagi menganggap Ali sebagai pemimpin karena masalah tahkim. Apa tahkim ini? Berhukum. Apa maksudnya berhukum? Ali dianggap oleh khawarij tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum kepada manusia. Apa maksudnya? Ali dituduh berhukum kepada manusia, tidak berhukum kepada Allah. Hah? Abu Musa al-Asy'ari, apa Abu Musa al-Asy'ari? Nah, kalau Muawiyah, Amr ibnul As. Nah, jadi ketika Ali berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum, putusan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan Muawiyah mengutus Amr ibnul As. Maka Ali menyerahkan apapun putusan hukum, ya rundingan antara kau, wahai Abu Musa al-Asy'ari, dengan pihaknya Muawiyah, yaitu Amr ibnul As, maka aku tunduk kepada hukummu. Maka berarti di sini kata Khawarij, Ali berhukum kepada manusia. Ya, padahal kata Khawarij, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka berarti Ali tidak berhukum dengan Allah, tidak menyerahkan hukum kepada Allah. Berarti Ali kafir, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum al-kafirun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah itu orang-orang kafir. Ali nggak berhukum dengan hukum Allah, malah menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari. Berarti Ali kafir. Ini syubhatnya orang-orang Khawarij dari dulu sampai sekarang. Ya, nggak sadar-sadar, nggak ngerti-ngerti. Nah, maka syubhat ini dibantah oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas pergi ke Harura, ke markasnya Khawarij, Abdullah bin Abbas berdebat dengan tokoh-tokoh Khawarij. Di antaranya membahas masalah ini. Khawarij mengkafirkan Ali gara-gara Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Maka dibantah oleh Abdullah bin Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib, beliau tidak berhukum dengan hukum Allah itu dalam rangka untuk menekan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari tujuannya adalah untuk menekan tertumpahnya darah kaum muslimin. Karena sebelumnya terjadi perang apa? Perang Siffin. Banyak di antara kaum muslimin yang terbunuh. Maka dalam rangka untuk menekan pertumpahan darah, ya, menekan fitnah, huru-hara di tengah kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib mau untuk menyerahkan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, Abdullah bin Abbas bolehnya akan hal ini, yaitu Allah saja yang membolehkan seseorang yang ketika berihram kemudian dia membunuh hewan buruan, maka dia wajib untuk mengganti hewan buruan tersebut dengan putusannya ditetapkan oleh seorang hakim yang adil kepada manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian sedang ihram. Maka barang siapa yang membunuhnya, maka balasannya mithlu ma qatala. Balasannya itu semisal dengan yang dia bunuh, yakni harga yang ditentukan semisal dengan hewan buruan yang dia bunuh. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum, yang putusan hukumnya ditetapkan oleh dua orang hakim yang adil di antara kalian. Loh, Allah menyerahkan putusan hukumannya kepada siapa? Manusia. Ya, apalagi Ali bin Abi Thalib, bukan masalah hewan buruan nih. Kalau yang masalah hewan buruan saja, yang regone piro sih kali, itu putusan hukumnya diserahkan kepada manusia, apalagi Ali bin Abi Thalib, masalahnya hewan buruan atau apa ini masalahnya Ali bin Abi Thalib ini? Menungso, masalahnya manusia. Kemudian juga Abdullah bin Abbas membawakan dalil dari surat An-Nisa tentang suami istri. Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi perceraian antara suami dan istri, maka utuslah hakim dari pihak suami dan utuslah hakim dari pihak istri. Kalau mereka memang mau memperbaiki, maka Allah berikan taufik kepada mereka untuk memperbaiki hubungan. Masalah suami istri, rumah tangga, disuruh menentukan hukumnya lewat hakim. Ini padahal masalah rumah tangga saja. Boleh Allah memerintahkan untuk menyerahkan putusan hukumannya kepada manusia. Apalagi urusan Ali bin Abi Thalib bukan masalah rumah tangga. Gete ini urusan darah kaum muslimin. Ya, tapi intinya ya sudah. Khawarij tetap mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Meskipun dari dialog Abdullah bin Abbas tadi ada banyak di antara orang-orang Khawarij yang tobat dari pemikiran Khawarij. Nah, gara-gara kasus tersebut Ali bin Abi Thalib dikafirkan, plus sahabat-sahabat yang juga ikut setuju dengan tahkim baik dari pihak Ali ataupun pihak Muawiyah, iku ya dikafirkan pisan sama orang-orang Khawarij. Ya. Karena apa? Karena mereka mengikuti a'immatal jaur, mengikuti pemimpin yang kafir. Mereka berhukum atau mereka mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang kafir, yang zalim. Ya, maka gak heran kalau orang Khawarij sekarang itu mengkafirkan kita Ahlus Sunnah karena kita menganggap presiden sebagai ulil amri. Ya, Salafi itu menganggap presiden sebagai ulil amri, padahal ulil amrinya kafir. Ya, presidennya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita dikafirkan. Padahal akidah Ahli Sunnah mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah, meskipun pemimpinnya fasik, meskipun pemimpinnya zalim. Itu yang ditetapkan oleh para ulama dari akidah Ahli Sunnah dari zaman ke zaman. Tidak ada silang pendapat kecuali dari kalangan orang-orang Khawarij.
Kemudian wa ghalat ta'ifatun mimman tasyayya'a li Aliin radhiyallahu an fa asbahu yad'anuna fi syaikhain wa yajrahuna aktsar as-sahabah. Atau tadi belum kita sampaikan tentang hadis, karena pembicaraan kita tentang hadis. Jadi karena Khawarij memandang para sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama beliau itu sudah kafir, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka otomatis diapakan sama Khawarij? Ditolak. Khawarij ndelok ono hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ditolak sama mereka. Nah, ini mulai munculnya penolakan terhadap hadis. Ini dipelopori oleh orang-orang Khawarij karena faktornya mereka adalah mengkafirkan perawi hadisnya, yang membawa hadisnya itu. Nah, yang berikutnya di sini beliau menyinggung tentang Rafidhah, Syiah. Bukan Rafidhah, Syiah, beda. Ya, Syiah ini di zaman dulu dimutlakkan kepada orang yang lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Afananaralat, bukan Rafidhah tapi Syiah. Jadi istilah Syiah ini zaman dahulu hanya sebatas orang-orang yang ada di barisan Ali, lebih condong kepada Ali, membela Ali bin Abi Thalib daripada Syaikhain, daripada Muawiyah, atau juga lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar dan Umar, Utsman. Namun nanti belakangan mereka hulu, ya, saking cintanya kepada Ali bin Abi Thalib, mereka mencela Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini mulai masuk fase Rafidhah. Ya, kalau cuma sebatas mereka yang mendahulukan kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ini disebut apa? Syiah, tasyayyu. Ya, tapi mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka tetap menghormati Abu Bakar dan Umar. Hanya saja mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu lebih aula, lebih utama. Ya. Nah, adapun zaman setelahnya, hulu, seakan-akan kalau engkau mencintai Ali bin Abi Thalib, maka kewajibannya harus membenci Abu Bakar dan Umar. Padahal nggak ada konsekuensi seperti itu di zaman sebelumnya. Makanya kata beliau, ada sekelompok orang yang hulu dari orang-orang yang tasyayya'a, yang tasyayyu, condong kepada Ali bin Abi Thalib. Fa asbahu yad'anuna fi syaikhain. Maka ketika mereka cinta kepada Ali bin Abi Thalib, maka mereka mencela asy-syaikhain, dua syekh. Siapa dua syekh? Abu Bakar dan Umar. Karena konteksnya di sini berbicara tentang sejarah, berbicara tentang akidah. Ketika disebutkan tasyayyu, Syiah, maka kalau ada istilah syaikhain, maka berarti maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ar-Rafidhah yal'anuna asy-syaikhain. Orang-orang Rafidhah melaknat asy-syaikhain fi du'aihim, dalam doa-doa mereka. Yang dimaksud syaikhain di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau misalnya Anda mendapati di dalam kitab hadis, konteksnya itu berbicara tentang hadis. Hadzal hadis rawahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa dua syekh di sini? Abu Bakar dan Umar. Nah, Al-Bukhari dan Muslim. Sama-sama dua syekh, tapi konteksnya berbeda, maka maknanya berbeda. Ya, dua syekh kalau dalam ilmu hadis adalah Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan dua syekh kalau berbicara tentang Syiah Rafidhah, maka maksudnya Abu Bakar dan Umar. Wa yajrahuna aktsara as-sahaba wa la yaqbaluna ahaditsahum. Mereka mencela mayoritas para sahabat sehingga mereka tidak mengambil hadis dari para sahabat tersebut. Wa kana jumhurul muslimin wa amatuhum 'alal jadati allati salakaha min qablihim minas sahabah min iltizamis sunan wa luzumi tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumhur, mayoritas kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin, mereka itu sedang sangat giat untuk meniti jalannya para sahabat, jalannya orang-orang sebelum mereka. Ya, jumhur kaum muslimin itu komitmen berpegang dengan sunnah
dan berpegang dengan jalannya Nabi SAW. Namun orang-orang Rafidhah memilih untuk menyelisihi mereka, yaitu menolak hadis Nabi SAW. Wa fil qarni tsani, kemudian di abad yang kedua, dakhala 'alal muslimin al-mantiq wal falsafah min khilali tarjamati kutubiha minal lughatil yunaniyah wal farisiyah. Di abad kedua, musibah besar datang menimpa kaum muslimin, di mana masuk ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu mantik, ya, ilmu kalam yang bersumber dari kitab-kitab Yunani dan kitab-kitab Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dibaca oleh kaum muslimin. Wa dakhala bitarjamatiha bala'un 'azimun 'alal muslimin. Nah, gara-gara penerjemahan kitab-kitab filsafat ini, masuknya kitab-kitab filsafat ini ke dalam kaum muslimin, maka ketika itu kaum muslimin ditimpa musibah yang besar. Ini musibah yang lebih besar daripada musibah tsunami, gempa, ya, daripada musibah sakit, kelaparan, musibah dalam agama. Makanya dalam salah satu doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam agama kami. Artinya lebih baik seorang itu tertimpa musibah-musibah duniawi. Dia sakit, dia kekurangan harta, ya, dia kena apalah dari musibah-musibah dunia, itu lebih ringan jika dibandingkan kena musibah dalam masalah agama, menyimpang dari jalan yang hak, dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya semangat untuk beramal, semangat untuk ibadah, kemudian menjadi malas, futur. Nah, ini semua musibah-musibah dalam agama sangat berbahaya. Ya, makanya banyak kita berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan maka masuklah filsafat-filsafat ini ke dalam tubuh kaum muslimin. Idh tabanna ma fiha ta'ifatun mimman yad'una al-hikmah wal falsafah. Di mana orang-orang yang mereka mengklaim dirinya menyeru kepada kebijakan, ya, kalimat-kalimat yang bijak, karena yang dinukil itu ucapan-ucapan filsuf Yunani. Quotes-nya itu quotes-nya filsuf Yunani. Plato, Aristoteles, Sokrates, Bedes, Kates, ya gitu-gitu yang dinukil sama mereka. Dengan alasan apa? Kalimat-kalimat mereka ini kalimat bijak, hikmah, penuh dengan hikmah. Ya. Nah, ini diantara bala yang menimpa kaum muslimin, yaitu mereka itu terpukau dengan quotes-nya orang-orang kafir, motivator-motivator orang-orang kafir. Plato, Aristoteles, terus apa lagi tadi? Ya, Sokrates dan yang lainnya. Orang apa itu? Muslim kah? Bahkan ahlul kitab saja enggak. Bukan ahlul kitab mereka. Orang-orang Yunani yang pagan gitu loh. Tapi quotes-quotesnya, kalimat-kalimat bijaknya diambil oleh kaum muslimin. Loh, kurang tak sabda Nabi? Hadits Nabi ini kurang bijak tak? Ucapan para salaf, ucapan para sahabat kurang bijak. Nah, kita kaum muslimin enggak perlu mempopulerkan ucapan-ucapan mereka. Memviralkan, terus dibikin status. Dari orang-orang kafir, enggak. Populerkan hadis Nabi SAW. Cukup jauh ucapan-ucapan Nabi itu daripada ucapan mereka. Ada, saking males atau saking mungkin kurang keren gitu kan. Ya, atau saking malu. Ada sih yang kaum muslimin malah malu mempopulerkan hadis Nabi SAW, mempopulerkan kitabullah. Ya, sukanya ucapan-ucapan orang-orang kafir. Siapa yang penyair itu? Khalil Gibran. Wah, kayaknya keren gitu kalau mendukil itu. Khalil Gibran atau siapa, John Sopo gitu, Michael Sopo gitu. Kayaknya keren daripada Rasulullah SAW bersabda. Ya, Abu Bakar berkata, Umar berkata. Nah, ini musibah. Dan maka ucapan-ucapan mereka dianggap penuh hikmah, ya. Wa akhadhu yuriduna syubah 'alan nususin nabawiyah. Nah, dari situlah mereka mendatangkan syubhat-syubhat atas dalil-dalil yang sudah ada di dalam Islam dari hadis Nabi SAW. Ya, karena quotes-quotes mereka ini
ya mempengaruhi pola pikir kaum muslimin, ya mempengaruhi akal kaum muslimin, karena mereka kan mendakwahkan akal. Ya, mereka mendakwahkan akal, logika. Bal wal ayatil qur'aniyah. Ya, bahkan syubhat tersebut atau tadi yang dibawa oleh orang-orang filsafat tadi itu mendatangkan syubhat atas Al-Qur'anul Karim. Wa urifa ghulatu haula bi riqqatid diyanah wal istihza'i bid-din. Nah, orang-orang yang tadi hulu dalam filsafat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang lemah agamanya. Dan juga orang-orang yang istihza bid-din. Ya, suka mengolok-olok, mencela agama. Ya, karena kalimat-kalimat mereka itu ngawur-ngawur. Ya, di antara ucapan filsafat yang kufur, yaitu Allah lah yang menghamili para wanita-wanita di alam semesta ini. Ya, Allah yang menghamili. Karena kalau dipikir pakai akal, antum ketika mengatakan bahwa yang menghamili laki-laki, apakah berarti yang menciptakan bayi yang ada di rahim perempuan itu adalah suaminya? Kalau antum mengatakan seperti itu kufur. Paham ya? Ada perempuan matang, hamil. Ya, ada bayi di dalam kandungannya. Antum katakan siapa yang menghamilinya? Maksudnya menghamili di sini adalah siapa yang menciptakan bayi tersebut, yang menjadikan bayi itu ada. Siapa yang mengadakan bayi itu? Hah? Allah. Nah, berarti yang menghamili. Ya, itu permainan mereka itu gitu. Dengan kata-kata. Ya, makanya mereka suka, namanya saja mantik, ilmu kalam. Jadi mereka itu mainnya pakai kalimat-kalimat, pakai kata-kata, ilmu kalam. Dan maka mereka ini banyak jatuh dalam istihza, yang memperolok. Wa naqalatil akhbar kan Nadham wa Abil Hudzail al-Allaf wa Ubaidillah ibnil Hasan wa Hisham ibnil Hakam wa Muhammad ibnil Jahm al-Barmaki. Ini kemudian beliau sebutkan nama-nama tokohnya. Wa qad dzakara Abu Muhammad Abdullah ibnu Muslim ibni Qutaibah fi muqaddimati ta'wili mukhtalafil hadits syai'an min istihza'i haula'i bid-din wa tajannihim alaihi. Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Muqaddimah Ta'wil Mukhtalafil Hadits, beliau menyebutkan beberapa ucapan-ucapan istihza yang dikeluarkan atau diviralkan oleh orang-orang filsafat ini, dan juga tuduhan-tuduhan mereka. Walam yazalil qaul bi raddis sunnah yadhhar fi azmanin mutafawitatin fayatasadda lahu ahlul ilmi bi tafnidi syubahihi wa bayani awaqibihil wakhimah. Dan setelah zaman tersebut, ya ini di zaman Abbasiyah dengan Khalifah Al-Ma'mun, nah itu banyak menerjemahkan kitab-kitab filsafat tadi ke dalam bahasa Arab, dibiayai oleh negara. Bahkan ketika itu negara punya namanya Baitul Hikmah. Ya, Baitul Hikmah, di mana di situ diterjemahkan kitab-kitab filsafat. Penerjemah-penerjemah didatangkan untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh kaum muslimin dengan alasan untuk menambah khazanah. Tuh, bahasa saya kan ngono. Untuk menambah khazanah keilmuan kaum muslimin. Padahal racun bagi kaum muslimin karena isinya tadi kekufuran-kekufuran. Maka dari zaman tersebut, kemudian zaman-zaman setelahnya mulai terus banyak orang-orang yang menolak, mengingkari sunnah. Ya. Namun para ulama tidak tinggal diam. Mereka terus melawan dan membantah syubhat-syubhat mereka. Dan juga menjelaskan kepada kaum muslimin dampak buruk, ya dampak yang sangat berbahaya dari ilmu filsafat itu. Hatta dhaharat fil qarnil madhi sanah alf wa tis'imi'ah wa thnain firqah tusamma firqah ahlil Quran Bilahur, ya di tahun 1902, yakni muncul di zaman kemarin firqah yang mengatakan bahwa menamakan dirinya sebagai Ahlul Quran. Ya, di tahun 1902 kata beliau ada firqah namanya Ahlul Quran. Bilahur di
munculnya itu di Lahore. Mana Lahore? Lahore, Pakistan. Ya, asimatu iklim al-Punjab. Ya, Punjab ya sekono-kono lah. Wa muassisuha Abdullah Cakralawi. Ya, Cakralawi, Abdullah Cakralawi. Nama sana lah. Fa'adharat al-qaul bi inkari hujjiyati sunnah wa ikhtalafati syubuhat haulaha. Ketika itu mulai dipopulerkan ucapan atau pendapat tentang tidak sahnya berdalil dengan hadis. Nah, mulai terang-terangan ini tidak boleh berdalil dengan hadis. Mereka mengingkari berdalil dengan hadis dengan syubhat-syubhat yang berbeda-beda di antara mereka. Kama dhaharat fil Hind hadhil firaq. Firqah ini juga muncul tadi, Ahlul Quran ini juga muncul di Al-Hind di India. Dhahara fi Misra, muncul juga di Mesir. Man yunadi bil iktifa bil Qur'ani wahdah, yaitu orang-orang yang menyeru manusia untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran tok. Jadi di Mesir ada yang menyeru, mengajak manusia untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran. Famin awaili man mahada lidzalik Muhammad Abduh. Dan di antara yang memberikan karpet merah terhadap pemikiran penolakan terhadap sunnah ini, ingkarus sunnah ini, di Mesir itu yang membentangkan karpet merahnya, artinya yang mempersilahkan bahkan meluaskan pemikiran tersebut adalah Muhammad Abduh. Haitsu kana yaqulu fi kitabatihi wa khutabihi, di mana Muhammad Abduh itu pernah mengatakan dalam kitab-kitabnya dan khutbah-khutbahnya, innal muslimin laisa lahum imamun ghairul Quran. Sesungguhnya kaum muslimin tidak punya imam lagi selain Al-Quran. Ya, imam itu kalau dimutlakkan bukan berarti pemimpin. Bukan cuman artinya pemimpin. Betul, imam itu juga bisa bermakna pemimpin. Ya, seperti misalnya doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Demikian juga imam itu bisa bermakna ummah. Ya, imam itu bisa bermakna umat. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai imam. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah umat di mana manusia mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang dimaksud imam di sini adalah yang diikuti. Nabi Ibrahim disebut imam, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah artinya imam. Imam artinya yang diikuti. Yuqtada bihi, yang diikuti dia. Maka kata Muhammad Abduh, umat Islam tidak memiliki imam panutan yang diikuti kecuali Al-Quran saja. Selain Quran nggak ada yang bisa diikuti. Wa annama adahu hijabun qaimun bainahu wa bainal ilmi wal amal. Adapun selain Al-Quran itu hanya hijab yang berdiri tegak, yang membatasi, menghalangi antara dia dengan ilmu dan amal. Ya, di sini meskipun kata beliau wa huwa wa illam yusarrih bi raddil mutawatir lakin kanat tarbiyatul lati yurabbi 'alaiha atba'ahu tuthmiru thimaran sayyi'atan minal iqlal min sya'nis sunnah. Meskipun di sini Muhammad Abduh tidak terang-terangan menolak sunnah, ya, tidak secara terang-terangan menolak hadis Nabi SAW. Kan tadi cuma mengatakan kita nggak punya lagi imam yang diikuti kecuali Al-Quran saja. Nah, ini nggak terang-terangan ini. Namun kenyataannya pendidikan yang diajarkan oleh Muhammad Abduh itu ternyata menumbuhkan, ya, melahirkan dampak-dampak yang buruk, athar, pengaruh-pengaruh yang buruk. Wa adami tawaqquf indaha, di mana pengaruhnya itu yaitu tidak menoleh kepada hadis Nabi, tidak ngereken
hadis Nabi SAW. Mimman ta'atsara bihi man radda sunnah mutlaqan walam yara anna din muhtajun ilaiha. Di mana dari hasil pendidikannya Muhammad Abduh ini, orang-orang yang terpengaruh dengan pendidikan Muhammad Abduh, mereka menganggap bahwasanya sunnah itu tidak ada bagiannya di dalam agama ini. Bahwasanya agama tidak membutuhkan sunnah, tidak membutuhkan hadis. Ini dari pengaruh pendidikannya Muhammad Abduh. Meskipun Muhammad Abduhnya sendiri tidak pernah terang-terangan untuk menolak sunnah. Dia hanya mengatakan tadi, Quran itu imam kita. Kita nggak punya imam lain selain Al-Quran. Ya, tapi dampak daripada pengajarannya itu muncul orang-orang yang menolak sunnah. Minhum Taufik Siddiqi. Di antara yang terpengaruh dengan pemikirannya Muhammad Abduh di sini adalah Taufik Siddiqi. Wa kutub maqalat bi unwan al-Islam huwal wa kataba maqalatin bi unwan al-Islam huwal Qur'an wahdah. Ya, Muhammad Siddiqi, Taufik Siddiqi ini menulis ya ucapan atau tulisan artikel yang dimuat fi majallatil Manar, di majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar ini siapa yang mencetuskan? Muhammad Abduh. Ya, bahkan tafsirnya itu dikenal dengan tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh ini. Nah, di majalah Al-Manar yang terbit di Mesir, itu ada sebuah tulisan dari Taufik Siddiqi yang terpengaruh dengan pemikirannya Muhammad Abduh, menulis artikel judulnya Al-Islam huwal Qur'an wahdah. Islam itu cuman Quran tok. Ya, Islam itu cuman cukup Quran saja. Wahdah tuh, ono wahdah. Apa artinya wahdah? Tok. Ya, tok. Ya, jadi Islam cuman Quran tok kata dia. Nah, Muhammad Abduh ini yang kalau mungkin sudah lama dulu ya, di masjid yang lama dulu, kajian Sabtu yang masih kita pakai layar, itu pernah kita tampilkan, termasuk di antara orang-orang yang mengingkari nuzul Isa. Ya, bahkan dia termasuk orang-orang yang mempopulerkan pengingkarannya terhadap akidah turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kenapa? Karena di Quran nggak ada. Tuh alasannya. Mana di Quran kalau Nabi Isa turun? Nah, datangkan. Ada dalil yang dipakai oleh para ulama, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 60 atau 61 gitu. Surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha." Dan sesungguhnya dia, innahu, Allah tidak menyebutkan Isa, tapi Allah menggunakan dhamir, kata ganti. Dan sesungguhnya dia adalah ilmu, yaitu pengetahuan yang dengannya ditandai, diketahui tentang hari kiamat. Nabi Isa itu adalah tanda dari hari kiamat. Tapi di situ Allah tidak menyebutkan Nabi Isa. Allah hanya menyebutkan innahu, sesungguhnya dia. Para ulama mengambil dalil sebelumnya, mengambil ayat sebelumnya, karena memang konteks ayatnya, ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi tetap ayat itu tadi tidak menunjukkan kalau Nabi Isa itu turun di akhir zaman. Nah, dari mana akidah ahli sunnah? Bahkan kita dari kecil meyakini di akhir zaman Nabi Isa turun. Itu adanya dalam hadis Nabi SAW. Nah, maka orang-orang yang menolak sunnah itu mengatakan, hadis kalau sendirian, artinya hadis kalau sendirian tidak ada di dalam Al-Quran, jadi adanya cuma di dalam hadis, maka diapakan sama mereka? Ditolak. Jadi hadis itu fungsinya kalau ada di dalam Al-Quran yang seperti itu, baru hadisnya dipakai. Tapi kalau hadis sendirian, Al-Quran tidak menyebutkan, maka nggak bisa dipakai. Nanti disebutkan setelah ini syubhat-syubhatnya. Ya, maka Muhammad Abduh ini termasuk di antara orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan alasan tadi, hadis hanya ada di dalam hadis dan tidak ada di dalam Al-Quran. Wa ayyadahu ila haddin kabir Rashid Ridho. Dan pemikiran ini dikuatkan ya dengan
jasa atau dengan jasa yang sangat besar dikuatkan oleh Rasyid Ridho. Ini muridnya Muhammad Abduh. Wa kataba adadun mimman yantasib lil adab wa thaqafah kitabatin fi dzalik. Disusul kemudian orang-orang yang menisbatkan diri kepada sastra, kepada thaqafah, kepada budaya, sastra dan budaya. Mereka menulis kitab-kitab yang menegaskan tentang akidah tadi, bahwasanya Islam itu cuma apa? Quran saja. Hadisnya ditolak. Seperti Ka Ismail Adham wa Abu Royyah wa haula wa illam yakunu min ahlil ilmi wal insaf illa annahum wajadu fi kalami Muhammadin abduh wa manhajuhu al-aqlani ma yastaniduna ilaihi wa yu'awwiluna alaihi fi raddihim as-sunnah. Tadi yang disebutkan seperti Abu Royyah, Ismail bin Adham, meskipun mereka ini bukan termasuk ulama, namun orang-orang ini jelas mereka ini terpengaruh dengan ucapannya Muhammad Abduh. Mereka mendapati ucapan Muhammad Abduh, manhajnya Muhammad Abduh yang aklani. Apa aklani? Lebih mendahulukan akal. Sehingga mereka menjadikan Muhammad Abduh ini sandaran dalam tulisan-tulisan mereka tadi. Meskipun mereka tidak berbicara agama, mereka berbicaranya tentang al-adab, yakni tentang sastra dan juga tentang budaya. Tapi dampak dari tulisan-tulisannya itu, mereka menolak hadis Nabi SAW karena terpengaruh dengan manhajnya Muhammad Abduh. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan halaman 265. Al-matlabut tsani, subbab yang berikutnya masih di bab ini, dzikru ashhari syubahin min man radda sunnah wal jawab anha, yaitu menyebutkan syubhat-syubhat yang paling populer dari orang-orang yang menolak sunnah. Syubhat-syubhat yang paling populer, wal jawab anha, dan juga bantahan terhadap syubhat tersebut. Jadi mungkin nanti pertemuan depan beliau menyebutkan syubhat-syubhatnya. Ini beliau sebutkan pengantarnya dulu. Kata beliau, kullu qaulin batilin wa ra'yin fasid yas'a muntahiluhu li nashrihi bi zakhrafin minal qaul wa abatil minasyubah talbisan wa taghriran. Kata beliau, semua pendapat-pendapat yang batil dan pemikiran-pemikiran yang rusak, maka para penganut-penganut dari pemikiran yang batil ini berusaha untuk menyebarkannya bizakhrofin minal qaul, dengan ucapan-ucapan yang indah. Dibungkus dengan ucapan-ucapan yang indah. Jangankan ahli bid'ah yang menyebarkan akidah sesat mereka, iblis, mbok-mbokan mereka istilahnya, dedengkotnya mereka sama. Ketika ingin menyesatkan manusia, mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, maka dibungkus dengan ucapan-ucapan yang indah. Tujuannya apa? Talbis wa taghrir, untuk mencampur adukan antara hak dan batil sehingga manusia tertipu dengan hal itu. Iblis mengatakan kepada Adam, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang menasehatimu. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au an takuna minal khalidin. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu tidaklah melarangmu wahai Adam untuk mendekati pohon ini kecuali karena khawatir kau nanti jadi malaikat atau kau nanti jadi orang yang kekal. Iblis ketika mengatakan itu, dia berkata kepada Adam, aku ini orang yang menasehatimu. Tuh manis. Walau nasyaratil aqwal al-batilah wal ara al-fasidah
ala haqiqatiha la nafara minha ashabul fitaris salimah. Seandainya ya, ucapan yang batil itu tidak dibungkus dengan bungkus yang indah, tentu orang yang masih memiliki fitrah yang salimah, memiliki akal yang waras, pasti akan lari dari ucapan tersebut. Ya, ana misalnya jual kepada antum, ana menjual minuman yang banyak mendatangkan penyakit. Ya, banyak mendatangkan, dari sisi gulanya tinggi, apalagi. Pokoknya banyak mendatangkan penyakit ini, tidak sehat ini. Ya, kalau ana jual kepada antum, Pak, monggo Pak dibeli Pak. Ini gulanya tinggi ini Pak. Ya, minum ini langsung opname di rumah sakit. Ya, yang punya gula langsung diamputasi ini. Mau beli? Ada yang mau beli enggak? Kalau anak promonya kayak gitu, kan jujur kan? Jujur, ini minuman gak sehat. Bukan ini loh ya. Bukan, ini misalnya. Ini minuman gak sehat ini. Ya, kadar gulanya tinggi misalnya. Kalau anak jujur mengatakan ini minuman tidak sehat, kadar gulanya tinggi, gak ada orang yang mau beli. Tapi kalau anak bungkus dengan bungkus apa? Minuman kesehatan. Tahu? Anak bungkus dengan istilah minuman kesehatan. Kemudian iklannya adalah orang-orang yang sehat, lagi olahraga, habis olahraga terus minum. Ini anak nggak nyindir iklan apa lo ya. Contoh saja ini. Orang ngelihat, woi, ini minuman sehat ini. Nggak tahu kalau ternyata di dalamnya itu penyakit. Maka demikian juga kesesatan itu dibungkus dengan bungkus yang indah. Nggak tahu kalau di dalamnya itu adalah penyakit. Riba, riba baik atau buruk? Buruk. Dibungkus dengan apa? Bunga bagi hasil. Tuh, bagi hasil ini. Coba kalau banknya, ya apa istilahnya? Kalau mau ke bank itu customer service-nya, tellernya ya. Ya. Itu bilang kalau antum ketika mau ngajukan pinjaman atau mau kredit, ya orangnya bilang, Pak, ini ribanya nanti sekian persen ya. Ya. Terus dia bilang riba yang paling ringan itu dosanya Pak, yaitu an ya'tiyar rajulu ummah, yaitu seorang menzinahi ibunya sendiri. Kira-kira masih mau transaksi enggak? Dibilangi jujur ya gitu. Enggak. Yang dibilang sama dia adalah yang indah-indah. Ini flat Pak. Ya, sekian tahun tidak bertambah, angsurannya sekian, dendanya ini, penaltinya tidak ada ini. Yang indah-indah dibicarakan. Syirik dibungkus dengan apa? Tawasul. Ya, tawasul, minta-minta kepada orang yang telah mati, dibungkus dengan ini ziarah kubur. Tapi isinya meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Itu kerjaannya syaitan, kerjaannya iblis. Wal uqul al mustaqimah walakana fi hikayatiha ala haqiqatiha ghinan an takallufir raddi 'alaiha. Ya, seandainya kata beliau orang-orang yang punya pemikiran yang rusak tadi, punya akidah yang sesat tadi, mereka menjajakan akidahnya itu secara gamblang, tidak pakai dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah, maka tentu kita nggak perlu repot-repot untuk membantahnya. Kenapa? Orang yang cerdas sudah otomatis bisa menangkap. Ya, orang yang cerdas sudah otomatis bisa menangkap. Kalau ahlus syubuhat tadi menjajakan akidah, terangkan saja sesuai dengan hakikatnya. Nggak usah dibungkus-bungkus dengan ayat Al-Quran, dibungkus-bungkus dengan hadis. Maka kita nggak perlu repot-repot membantahnya. Walidha jarat adatu ahlil ilm ala annal aqwal al batila la yu'na bi dzikriha wa bayani butlaniha illa idza da'atil hajatu lidzalik min wujudi man yanshuruha wa yulabbisu biha au fi maqamit ta'lim. Oleh karenanya di antara kebiasaan para ulama yaitu ucapan yang batil ya, itu nggak perlu kemudian dipopulerkan, diviralkan. Makanya kan antum lihat para ulama itu, ya bahkan para asatidah di negeri kita itu nggak ngerespon setiap ahli bid'ah yang muncul ngomong di medsos, ngomong ini, kemudian dibantah sama ustadz ini, enggak. Bahkan banyaknya nggak direken.
Nggak direken, karena semakin direken, apa direken ini? Semakin digubris, itu maka semakin menaikkan ratingnya, semakin menaikkan namanya. Apalagi kalau yang menggubris ini adalah memang seorang ustadz, seorang ulama yang dikenal. Maka nggak perlu biarkan kul mutu bi ghaidikum. Matilah engkau dengan kemurkaanmu. Karena nggak ada yang menggubrisnya, apa dewe? Mati-mati dewe. Memang dia pingin mengucapkan ucapan-ucapan yang aneh, tujuannya memang untuk supaya viral, naik, terangkat namanya. Nggak apa-apa dia dibully, dia dibantah, dihabisi, itu nggak masalah. Yang penting namanya naik. Orang sekarang mencari kontroversinya dulu. Dia rai gedek, apa rai gedek istilahnya? Rai gedek ya apa? Muka tebal ya? Ya dia muka tebal sudah, mau dibully orang, dicaci orang nggak ngurus. Yang penting viral dulu. Naudzubillah. Ya, makanya para ulama tidak menggubris orang-orang yang punya pemikiran yang rusak ketika mereka berbicara, nggak digubris. Kecuali kalau memang ada hajat, di mana memang ucapan batilnya ini memang sudah tersebar. Ya, memang sudah tersebar luas. Seperti kemarin di akhir tahun itu kita banyak membantah ya dalam beberapa kajian ucapannya profesor ahli tafsir Quran. Ya, profesor ahli tafsir Quran. Sebenarnya kita nggak ada hajah, ya para ustadz-ustadz ini nggak ada hajah untuk membantah orang ini. Tapi karena ngelihat banyak awamul muslimin itu menjadikan orang ini sebagai panutan dalam agama, terutama dalam hukum bolehnya mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir, maka kemudian barulah para ulama, para ahlul ilmi mulai membantahnya, mulai membahasnya. Kalau orang-orang awam itu, ya mereka nggak menoleh, nggak menggubris ucapan sang profesor ini, sudah kita nggak perlu mempopulerkannya. Jadi jangan setiap ada syubhat mau dibantah, setiap ada syubhat dibantah. Enggak, ada bahkan asalnya itu wis menang nawai sudah. Ya, diamkan sudah. Wa qad takallama ba'du qala al-Imam Muslim fi muqaddimati sahih. Ini kemudian beliau mengucapkan ucapan Imam Muslim dalam sahihnya yang mendukung apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, wa qala as-Suyuti fi muqaddimati Miftahil Jannah alladhi sannafahu fi raddi 'ala man ankara sunnah. Imam As-Suyuti ketika mengucapkan dalam kitabnya Miftah al-Jannah yang beliau tulis untuk membantah orang-orang yang mengingkari sunnah. Kata beliau, "I'lamu rahimakumullah anna minal ilmi ka hay'atid dawa wa minal ara ka hay'atil khala la tadhkur illa inda da'iyatid darurah wa inna mimma faharihuhu fi hadha zaman wa kana darisan bihamdillah mundu azmanin wa huwa anna qailan rafidiyan zindiqan akthar fi kalamihi anna sunnatan nabawiyyah wal ahadits al marwiyah zadahallahu uluwan wa syarafan la yuhtajju biha wa anna al hujjata fil qur'ani khassah." Ini ya kata beliau. Ini ya kata beliau. Ilmu itu ada yang seperti obat. Demikian juga dengan pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan manusia itu ada yang seperti al-khala. Ya, mohon maaf bau toilet. Ya, ada yang seperti al-khala. Maksudnya ilmu itu nggak semuanya diberikan, ada yang memang tidak disampaikan. Kecuali kalau ada darurat baru disampaikan. Tuh, apakah itu berarti menyembunyikan ilmu? Padahal Allah mengatakan innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi dan seterusnya, diancam sama Allah yang menyembunyikan ilmu. Maka para ulama ada ilmu-ilmu yang memang sebaiknya disembunyikan, tidak terlalu vulgar dibicarakan. Ya contoh sederhana saja. Kita sedang kajian, masuk ke dalam pembahasan fikih tentang jima misalnya. Kemudian Anda lihat pesertanya ini banyak yang iya, gitu loh. Terus bahasanya Syekh ini juga vulgar. Vulgar di sini maksudnya bukan berarti porno, enggak. Tapi namanya ilmu ya harus jelas gitu loh. Ya, maka ketika itu ditunda atau diteruskan? Nah, ditunda. Karena bukan darurat. Lagi banyak anak-anak kecil juga. Kemudian yang juga para ulama menyebutkan ilmu yang
sebaiknya tidak disebarkan, yaitu orang-orang kafir, bahkan orang-orang kafir, bahkan awamul muslimin, mereka itu taunya yang orang kafir dilarang masuk itu kota apa dan apa? Mekah dan Madinah. Bahkan orang awam kaum muslimin, ya mereka menganggap orang kafir nggak boleh masuk Mekah dan Madinah. Padahal, ya ikut dok. Paham ya? Tapi disembunyikan, itu ojo diwarai. Nggak apa-apa, cek orang-orang kafir ya tidak ke sana juga gitu. Paham maksudnya ya? Ya wis. Kemudian kata beliau, ada di antara ide-ide itu yang seperti bau toilet, seperti al-khala, ya jeding, ya dimana baunya itu semerbak ketika dibuka, maka nggak perlu dibuka, ya biarkan ditutup, nanti hilang sendiri baunya. Ya wallahu a'lam, ini yang anda tangkap dari ucapannya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk syubhat-syubhatnya orang-orang yang menolak sunnah. Dan syubhat-syubhatnya ini kalau disampaikan juga sebagian di antara kita mungkin iya tepat ya gitu. Namanya syubhat gitu. Ya, wallahu a'lam, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.